Baik, selamat pagi yang terhormat Dr. Andes Perminas Pangeran SMSI dan juga teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ika Febriana dengan NIM 111907110. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan presentasikan analisis sekuritas di mana saya menganalisis PT Inti Agri Resource Tbk atau IIKP. Ini adalah industri perikanan. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah analisis ekonomi makro dan pasar modal, yang kedua analisis industri, yang ketiga analisis kinerja keuangan, yang keempat analisis valuasi bisnis dan penilaian saham. Kita langsung pembahasan yang pertama, yaitu analisis ekonomi makro dan pasar modal. Nah, teman-teman, kita tahu ya kalau pasar modal dan juga makroekonomi itu sebenarnya memiliki keterkaitan untuk memperbaiki dan juga membangun perekonomian di suatu negara. Seperti Indonesia sendiri, pasar modal itu memiliki peran yang sangat penting untuk perekonomian, di mana kalau perusahaan itu sebagai sumber pembiayaan ya untuk kegiatan operasionalnya. Nah, selain itu investor juga, mereka yang memiliki kelebihan dana, mereka dapat menginvestasikan di pasar modal untuk memperoleh keuntungan. Jadi antara perusahaan dan juga investor ini memiliki suatu keterkaitan, memiliki hubungan yang dinamis. Jadi mereka saling menguntungkan satu sama lain gitu. Nah, kemarin kita juga dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang mana ini mempengaruhi kondisi perekonomian global. Nah, kondisi ini itu mempengaruhi pada aspek finansial perusahaan dan juga aspek real fundamental juga terkena imbasnya ya, sehingga memang harga saham ini sempat jatuh. Bahkan harga saham ini performanya menjadi menurun akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi memang adanya pandemi ini membuat para investor itu menarik dananya di pasar modal, sehingga membuat harga saham ini mengalami penurunan yang drastis. Nah, kalau kita lihat dari ekonomi global dan juga ekonomi nasional, di sini kita lihat pada grafik ya, teman-teman. Pada ekonomi global tahun 2018, 19, 20, ini 18-19 masih stabil ya, tapi kalau kita lihat dari tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis. Nah, di sini memang karena akibat COVID tadi ya. Nah, sama halnya dengan perekonomian nasional. Ini di Indonesia juga tahun 2018-19 cukup stabil, tapi pada tahun 2020 ini mengalami penurunan yang drastis karena wabah COVID-19. Apalagi kemarin adanya PSBB ya, diterapkan PSBB itu membuat aktivitas perekonomian di segala sektor ini juga menjadi menghambat segala aktivitas. Nah, ini berpengaruh pada ekonomi global dan juga nasional. Nah, ini juga berdampak pada indeks harga komoditas, kemudian harga minyak, harga gas alam, semuanya ini jadi berdampak ya. Batu bara, kopi. Nah, seperti kita lihat tahun 2018, 19, 20 ini penurunannya cukup drastis ya, tahun 2020. Nah, pada analisis industri kali ini yang saya analisis adalah industri perikanan. Nah, kenapa saya menganalisis industri perikanan? Karena memang saya tertarik ya pada analisis ini, karena memang di daerah saya sendiri itu adalah sebagian besar mata pencaharian itu adalah sebagai nelayan. Makanya saya tertarik untuk menganalisis industri di sektor perikanan sendiri. Selain itu juga karena sektor yang berperan penting untuk menunjang industri pertanian itu adalah sektor perikanan, karena memang wilayah Indonesia itu kan sebagian besar dikelilingi oleh perairan. Nah, kita lihat industri perikanan, di sini ada grafik ya tahun 2015 sampai 2020. Memang ini penurunannya terjadi di tahun 2020 karena akibat COVID-19 membuat perekonomian sektor perikanan berdampak menjadi lambat. Nah, ini akibatnya seperti ini, teman-teman. Nah, pada analisis kinerja keuangan, saya menganalisis Inti Agri Resource atau TBK, Resource TBK, di mana singkatannya IIKP ya, di mana ini adalah bidang usaha pembudidayaan dan juga perdagangan ikan Aurora Super Red. Nah, kita lihat di sini gambarnya, ini ikan arwana merah ya. Ini kalau kita jual ini harganya sangat mahal sekali itu ya. Nah, ini kita langsung lihat di sini ada permodalan, pemegang saham, kemudian komisaris utama. Di sini ada semua, saya mencarinya ada di annual report perusahaan. Ini di situ setiap tahunnya pasti ada laporan keuangan, permodalan, pemegang sahamnya siapa. Nah, ini ada komisaris utama Heru Hidayat, komisaris independen, direktur utama, direktur Yeni Wijaya. Nah, ini ada di annual report.
Nah, kemudian kita lihat probabilitasnya. Ini ada profit margin ya teman-teman. Kita lihat di sini dari tabel ini tahun 2015 sampai 2017 ini memang IIKP mengalami penurunan ya. Kita lihat di sini dari 0,8 menjadi 0,6. Nah, ini menandakan bahwa perusahaan pada tahun ini itu kurang baik karena memang pendapatan yang diterima oleh perusahaan itu lebih sedikit dibandingkan dengan beban yang tinggi, sehingga menyebabkan profit margin pada periode ini itu menurun. Bahkan kita lihat ini minus ya dibandingkan dengan industri perikanan sendiri. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa perusahaan IIKP itu lebih buruk ya dibandingkan dengan industri perikanan. Nah, kita lihat juga tren kinerja perusahaan dengan return saham perusahaan. Ini ada rasio keuangan ROA, ROE, ROI ya. Tahun 2015 sampai 17 ini semuanya minus ya, dan semuanya ini mengalami penurunan. Kalau kita bandingkan dengan industri perikanan sendiri, ini memang sangat berbeda jauh ya. Ini minus, ini plus. Kalau kita lihat ini terus mengalami peningkatan industri perikanan, sedangkan IIKP sendiri mengalami penurunan. Jadi bisa disimpulkan bahwa rasio keuangan ini menandakan kalau perusahaan IIKP memiliki kinerja yang kurang baik dibandingkan dengan industri perikanan sendiri. Terbukti juga di sini terlihat pada grafik ini IIKP yang warna kuning ini di bawah ya, yang di atas ini adalah industri perikanan. Nah, untuk analisis kinerja di sini kita akan menganalisis nanti hasilnya adalah apakah perusahaan sekuritas ini under value atau over value. Nah, ini nanti kita bisa lihat. Nah, di sini harga saham kita dapat dari Yahoo Finance ya. Di sini ada semua nanti di Yahoo Finance itu kalau teman-teman cari di 2015 atau sampai 2017 harga saham itu dibuka berapa, kemudian rekonsiliasi nilai ini juga dari laporan annual report ya. Di situ juga ada semua laporan keuangannya, mana harga saham EAT ini nanti untuk kita menghitung ini SPS. SPS ini didapat dari penjualan dibagi dengan jumlah lembar saham. Untuk EPS ini earning per share didapat dari EAT dibagi jumlah lembar saham. Kemudian BVPS ini didapat dari ekuitas total dibagi dengan jumlah lembar saham. Nah, ini kemudian nanti kita selanjutnya adalah menghitung PS. Nah, ini PS didapat dari harga saham per lembar dibagi dengan SPS. Kemudian kita cari per di sini harga per lembar saham ya dibagi dengan EPS. Kemudian PBV juga sama, harga per lembar saham dibagi dengan BVPS. Nah, ini saya menganalisisnya tahun 2015 sampai 2017 ini pada kuartal pertama semua. Jadi nanti bisa dihasilkan rata-ratanya mainnya seperti ini. Kemudian kita analisis kinerja perusahaannya. PT Inti Agri ini perusahaan harganya seperti ini ya. Kemudian dari perhitungan tadi kita bisa simpulkan apakah over value atau under value. Nah, di sini didapat kesimpulannya adalah over. Jadi keputusannya adalah menjual. Nah, jadi teman-teman memang berdasarkan tabel PT Inti ini perhitungan PS per PBV memiliki hasil over value karena memang harga pasar ini lebih besar dibandingkan dengan nilai fundamental sehingga memiliki rekomendasi untuk dijual. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya perusahaan ini bagus untuk dijadikan tempat berinvestasi karena memang dari pertumbuhan perikanan, produksi perikanan, ekspor perikanan, konsumsi dan indikator lainnya ini cenderung stabil ya, meskipun memang setiap tahunnya ada sedikit mengalami kenaikan dan juga penurunan. Tetapi pada analisis tadi yang sudah saya paparkan berdasarkan laporan ini itu memberikan rekomendasi bahwa PT Inti Agri Resource atau IIKP ini pada periode 2018 dengan kuartal pertama ini dengan metode PS, PBV, PER itu merekomendasikan untuk investor untuk menjual saham karena memang harga pasar tadi lebih besar dibandingkan dengan nilai fundamental tadi. Ya, begitu teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih banyak.